Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan li ulil albab wal absar. Ahmaduhu jalla wa ala ablagha hamdin wa azka wa ashmalahu wa anmah, wa ashhadu an la ilaha illallahul barrur rahim ar-raufur rahim, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu al-hadi ila siratin mustaqim wa da'i ila dinin qawim. Fasalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ala kulli min sairis salihin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepatasnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Kita sudah diberikan nikmat iman, Allah berikan juga nikmat Islam, Allah limpahkan kepada kita semuanya nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, bisa ruku, bisa sujud, bisa membaca Al-Quran, bisa melaksanakan seluruh aktivitas kita. Mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal soleh yang bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga Allah limpahkan kepada qudwah hasanah kita, baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para ulama salafis shalihin, para pejuang, para pendakwah, orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sampai kita ini termasuk orang-orang yang kelak akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat yang sangat mulia ini, kita akan menengok dan membahas sedikit tentang makna futuwati fil Islam, tentang kepahlawanan di dalam Islam. Kalau kita berbicara tentang futuwah, tentang kepahlawanan, tidak akan bisa dipisahkan dari dua kata yang melekat, yaitu perjuangan dan pengorbanan.
Karena tidak ada perjuangan yang tidak membutuhkan pengorbanan. Setiap perjuangan pasti akan menuntut pengorbanan, baik besar maupun kecil. Dan tidak ada makna jihad yang hakiki, tidak ada makna jihad yang sebenarnya yang akan mendatangkan kebaikan kepada mujahid, kepada dirinya, kepada orang lain, kecuali bila perjuangannya dan tadhiyahnya dibingkai dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga setiap kita bisa memerankan peran kepahlawanan kita masing-masing. Karena kepahlawanan ini luas maknanya, bukan hanya bagi orang-orang yang berjuang berjihad di medan perang, tapi siapapun kita, dimanapun kita, punya peluang untuk menjadi pahlawan, atau paling tidak di dalam diri kita ada semangat dan nilai-nilai kepahlawanan untuk senantiasa memperjuangkan Islam, untuk senantiasa memperjuangkan nilai-nilai kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kisah dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pada suatu hari datang salah seorang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu ketika ada seseorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi hanya untuk mendapatkan balasan, untuk mendapatkan popularitas saja?" Tentu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat jelas, yang akan didapatkan hanya apa yang dia inginkan dan pujian daripada orang lain. Selain itu, kata Rasulullah, tidak akan mendapatkan apa-apa. Seseorang tadi tetap bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, entah karena kurang puas atau karena ingin ditegaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai 3 kali bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan yang sama. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha la yaqbalu min amalin la yabtaghi bidzalika wajhallah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amal seseorang, tidak akan menerima perjuangan seseorang, tidak akan menerima pengorbanan seseorang yang tidak diniatkan, tidak dibingkai dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus banyak belajar kepada sosok-sosok pahlawan, para mujahid-mujahidud dakwah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai panglima tertingginya, diikuti oleh sosok-sosok para sahabat yang mulia, para tabi'in, para ulama salafis shalihin. Sungguh dalam diri mereka ada suri tauladan, ada contoh kepahlawanan yang patut kita ikuti, yang patut kita tiru, sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lihatlah sosok Khalid bin Walid. Siapa yang tidak kenal dengan nama Khalid bin Walid? Walaupun beliau masuk Islam setelah perang Uhud, tetapi setelah dia menyatakan Muslim, menjadi bagian dari pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia diberikan kesempatan dan kehormatan untuk memimpin banyak pertempuran. Dia terkenal sebagai panglima besar yang mampu membebaskan banyak tempat,
Tidak ada tempat yang didatangi oleh Khalid bin Walid kecuali dapat dibutuhkan atau dapat dibebaskan. Maka wajar dia diberikan gelar oleh Rasulullah, oleh para sahabat lain, oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai As-Saiful Maslul, pedang Allah Subhanahu wa taala yang terhunus. Lihat juga kepahlawanan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia adalah min kibaris sahabat. Dia termasuk sahabat senior yang masuk Islam, masuk menjadi barisan Islam, bergabung dengan Rasulullah SAW di awal dakwah Rasul SAW. Dia termasuk sahabat yang memiliki peran yang sangat penting di dalam dakwah. Salah satu yang sangat fenomenal adalah ketika diberikan tugas dan amanah untuk membebaskan Persia. Siapa yang tidak kenal Persia? Adalah salah satu kerajaan terkuat pada zaman itu yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun saking hebat dan kuatnya. Tapi lagi-lagi dengan kepahlawanan, kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas pada waktu itu, dia bisa membongkar benteng Persia dan bisa menguasainya, dan dari sanalah Islam tersebar ke seluruh pelosok benua pada waktu itu. Siapa yang tidak kenal juga Tariq bin Ziyad, seorang penakluk Andalusia, Portugal yang sekarang ini, dan beberapa daerah yang berseberangan dengan sana. Bagaimana kepahlawanan Tariq bin Ziyad, di mana dia bisa membakar semangat pasukannya sebanyak 4.000 untuk mengalahkan kerajaan besar di Andalusia pada waktu itu. Lebih dari 27 raja sudah memimpin kerajaan di Andalusia. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan. Tetapi lagi-lagi dengan kepahlawanan Tariq bin Ziyad, dengan salah satu khutbahnya yang sangat terkenal, dia menggetarkan dunia pada waktu itu. Pilihannya adalah mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala atau mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Tariq bin Ziyad dan bala tentara. Satu pelajaran yang bisa dan perlu kita ambil. Siapa yang tidak kenal dengan Muhammad Al-Fatih? Dia adalah sosok anak muda yang tumbuh dan berkembang di kalangan yang sangat agamis dan islami. Dia penghafal Al-Quran. Bahkan ketika ada pemilihan panglima yang akan dikirim untuk membebaskan Konstantinopel, Romawi Timur pada waktu itu, yang termasuk salah satu kerajaan besar yang juga tidak pernah dikalahkan oleh siapapun, salah satu yang memiliki kriteria untuk mendapatkan amanah menjadi panglimanya adalah Muhammad Al-Fatih. Di antara salah satu kriterianya adalah siapa di antara kalian yang tidak pernah meninggalkan sholat wajib? Siapa di antara kalian tidak pernah meninggalkan sholat sunnah? Siapa di antara kalian yang tidak pernah meninggalkan saum sunnah? Siapa di antara kalian yang tidak pernah meninggalkan tilawatul Quran? Dan siapa di antara kalian yang tidak pernah meninggalkan sholat malam? Allahu Akbar. Satu persatu di antara panglima kaum muslimin yang hadir pada waktu itu turun, duduk, tidak ada yang mengangkat tangan, mengangkatkan badannya, berdiri. Tetapi hanya Muhammad Al-Fatih yang menampilkan dirinya yang tidak pernah meninggalkan sholat sunnah, saum, qiyamul lail. Bahkan dalam sejarah dijelaskan dari semenjak akil balik sampai dia meninggal dunia di usia 50 tahun,
dia termasuk orang yang sangat istiqomah dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di tangan dia melalui jiwa kepemimpinan, kepahlawanan dan kesolehan Muhammad Al-Fatih, sekali lagi pada tahun 1453 bisa menerobos masuk dan menguasai kota Bizantium Konstantinopel yang sekali lagi tidak pernah bisa ditaklukkan oleh raja-raja Eropa yang pada waktu itu ada. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan pembebasan-pembebasan yang dilakukan oleh para mujahid, oleh para pahlawan, sehingga Islam ini tersebar ke seluruh pelosok dunia sampai kepada kita ini. Mudah-mudahan ini menjadi bahan pelajaran yang menginspirasi kita semuanya, dan kita harus meyakinkan bahwa diri kita adalah bagian daripada para pahlawan yang bisa menorehkan tinta emas dalam sejarah umat Islam seyogianya jadi subjek, tidak menjadi objek, tidak menjadi penonton saja, apalagi diatur oleh orang-orang non-Islam. Saatnya kita tampil, saatnya kita menyiapkan diri kita sebagai apapun kita, sebagai guru. Kita punya kewajiban untuk menyiapkan kader-kader yang siap menjadi pahlawan. Para pegawai semuanya harus bahu-membahu untuk menyiapkan generasi yang terbaik yang kita tinggalkan setelah ini. Sedangkan kalian, para santri, orang-orang hebat, tentunya di pundak kalianlah masa depan Islam. Di pundak kalianlah Indonesia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di Turki hari ini lahir sosok-sosok mujaddid, pembaharu, para pahlawan-pahlawan yang siap meninggikan kalimatullah. Mereka mengharapkan pembaharu-pembaharu itu justru lebih banyak lahir dari Indonesia. Kenapa Indonesia menjadi tumpuan dan harapan besar umat di dunia? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, umat Islam Indonesia adalah umat Islam terbesar. Turki hanya 80 juta jiwa, Indonesia 270 juta jiwa, Malaysia hanya 40-50 juta jiwa, Saudi hanya ratusan jiwa. Indonesia berlipat-lipat umat Islam ada di Indonesia. Tapi pertanyaannya, mana peran umat Islam? Mana kepahlawanannya? Mana semangat jihadnya? Inilah yang sama-sama menjadi PR kita semua. Maka pastikan kita menjadi bagian yang bisa menyiapkan para mujahid-mujahidud dakwah. Orang-orang yang bisa menghadirkan Islam dalam kehidupan sehari-hari, bisa memberikan kebaikan kepada bangsa, negara, dan kehidupan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar apapun yang kita lakukan, perjuangan kita, pengorbanan kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka paling tidak ada beberapa yang harus kita perhatikan, yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, hendaknya kita membingkai komitmen spiritual kita, agar apa yang kita lakukan sampai hari ini, esok, lusa, dan seterusnya selalu dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat, luruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat ironis dan sangat disayangkan bila sampai hari ini masih ada umat Islam, masih ada pemuda muslim, masih ada pelajar muslim yang leha-leha, santai-santai, asal-asalan, melakukan tugas asal memenuhi kewajiban dan sebagainya.
Orang lain sudah berpikir bagaimana bisa menguasai wilayah, bisa menguasai dunia. Orang lain sudah berlomba-lomba untuk membuat roket, untuk membuat rudal, untuk membuat kapal perang dan sebagainya. Kita jangan terkutat hanya di daerah lokal saja. Turki sudah bisa membuat banyak hal. Bukan hanya drone yang tanpa awak yang bisa dikendalikan dari kejauhan sekian puluh kilometer, kemudian bisa mengintai apapun yang terjadi di luar sana, tapi lebih daripada itu sudah disiapkan. SDM-nya disiapkan, teknologinya dikuasai, kesehatannya juga dikuasai. Karena kalau kita ingin dihargai hidup kita, negara kita ingin eksis dan dihargai orang lain, maka harus punya sesuatu yang dibanggakan. Kalau kita ditanya apa yang dibanggakan dari Indonesia ini, kita sulit menjawab. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang luas berada di sana, ketika mereka sudah berbicara, nih saya, nih produksi saya, nih kekuatan saya, nih penguasaan teknologi saya, kita belum ada yang bisa kita klaim. Punya apa kita? Umat Islam sudah bisa apa? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau usia kita yang sudah tua mungkin tidak akan menghadapi suasana sulit 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Tapi pastikan kalian semuanya yang baru usia 15 tahun, nanti 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, di mana dunia semuanya sudah berubah. Apa yang akan kalian hadapi? Apa yang akan kalian bisa lakukan kalau tidak berkualitas? Kalau tidak mau maju, kalau tidak mau membekali diri untuk bisa bersaing di era global sekarang ini, pilihannya bisa kita berinovasi dan berkreasi atau tereliminasi dalam kehidupan. Yang kedua, hendaknya orientasi kita berjihad, mengeluarkan pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Betul kita manusia yang membutuhkan kehidupan dunia, tapi yakinlah bahwa ketika itu kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, untuk menolong agama Allah, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Surat Muhammad ayat 7. Ketika kita menolong agama Allah, memperjuangkan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan yusabbit aqdamakum, mengokohkan kaki kita, mengokohkan eksistensi kita, mengokohkan dunia kita. Apa yang kita inginkan di dunia ini akan dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Muhammad Al-Fatih, tidak hanya sekedar bisa menguasai benteng Konstantinopel yang kokoh dan kuat, tapi bisa menguasai seluruh sumber daya manusia, sumber daya alam yang ada di Turki, di Istanbul, di Romawi Timur pada waktu itu. Hadirin, kalau kita lihat bukti-bukti sejarah sekarang yang masih ada di sana, justru memberikan sebuah ruh semangat kepada kita bahwa umat Islam ini dalam sejarahnya selalu menorehkan sejarah dengan tinta emas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, marilah kita menjadi sosok-sosok pejuang, mujahid fisabilillah, orang-orang yang siap mendermabaktikan pikirannya, tenaganya, jiwanya, dan raganya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu melalui apa yang bisa kita lakukan sebagai guru, sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai santri, kita bisa memerankan peran kita sekarang agar
kita bisa memberikan kontribusi kebaikan kepada Islam dan kepada umat Islam. Prinsipnya adalah give, memberi, and give more, dan terus kita memberi kebaikan. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Karena sebaik-baik orang adalah dia yang pandai memberikan kebaikan kepada orang lain. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan, bimbingan dan kekuatan kepada kita semuanya untuk bisa berbagi kebaikan kepada orang lain, terutama dalam rangka menyiapkan generasi yang terbaik di masa yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhus shadiqul wa'dil amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat wa ya mujibad da'wat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtiada wal musyrikin ya rabbal alamin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal qarana ma la yadfa'uhu ghairuk. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin waqfina wa iyyahum min jami'i syarri masa'ibid dunya wad din bihaqqi rabbil alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.